Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Gilang. Halo, apa kabar, Gilang? Sehat? Alhamdulillah. Gilang sehat, Bu. Alhamdulillah, kalau Gilang dalam keadaan sehat. Ibu sangat senang mendengarnya. Iya, Bu. Oke, baiklah Gilang. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru ingin berbicara dengan Gilang. Gilang punya waktu kan? Iya, Bu. Gilang punya waktu. Oke, Bu Guru mau jujur loh sama Gilang. Diam-diam Bu Guru mengamati Gilang selama ini loh. Mengamati saya, Bu. Memang kenapa? Iya, Bu Guru mengamati Gilang. Tapi sebenarnya tidak hanya mengamati Gilang, tetapi semua murid yang ada di sekolah. Bu Guru amati satu persatu. Nah, pada saat Bu Guru mengamati Gilang, Bu Guru jadi penasaran. Kok Gilang sepertinya jarang bekerja sama dengan teman-teman ya? Iya, Bu. Memang benar. Saya jarang mau bekerja sama dengan teman-teman, Bu. Berarti pengamatan yang Bu Guru lakukan itu benar ya? Iya, Bu. Memang benar. Kenapa sih? Kok Gilang bisa jarang sekali bekerja sama dengan teman-teman? Nah, Bu Guru ingin sekali tahu. Maka hari ini Bu Guru harap Gilang mau membicarakannya dengan Bu Guru. Mengapa Gilang tidak mau bekerja sama dengan teman-teman? Nanti kita bisa cari cara agar kamu dapat bekerja sama dengan nyaman dengan teman-temanmu. Apakah kamu setuju? Wah, iya Bu, Gilang setuju sekali. Oke Gilang, nah sebelum kita membahasnya, menurutmu apa sih tujuan kita membicarakan masalah ini? Oh, tujuan? Memang ada tujuannya, Bu? Iya, ketika kita berbicara, kita ngobrol, kita berdiskusi, pasti memiliki tujuan. Nah, ini sebelum kita membicarakan, perlu kita membuat suatu tujuan. Nah, tujuan Gilang membicarakan masalah ini dengan Bu Guru, kira-kira nantinya setelah berbicara dengan Bu Guru, apa Gilang punya tujuan atau semacam hasil yang ingin diharapkan dapat dicapai? Coba Gilang pikirkan, kira-kira apa ya? Ya, biar masalah saya selesai ya, Bu. Iya, salah satunya biar tujuan kita melakukan diskusi, berbicara, itu salah satunya bisa menyelesaikan masalah. Mungkin ada tujuan lain yang Gilang ingin capai? Tentu, Bu, itu pasti agar saya bisa bekerja sama dengan teman-teman, Bu. Lalu agar saya bisa mempunyai banyak teman, tidak dibilang pelit lagi, Bu. Oh, tidak dibilang pelit. Iya, Bu, betul. Memang kenapa kok Gilang bisa dibilang pelit oleh teman-teman? Gilang kadang dibilang pelit karena kadang ada teman yang sukanya cuma nyontek, Bu. Jadi tidak mau berpikir. Kalau tidak Gilang memberikan jawabannya, nanti Gilang dibilang pelit. Oh, begitu. Apakah semua temanmu bilang pelit dengan kamu?
Tidak, Bu. Sebetulnya hanya ada beberapa teman saja yang bilang pelit, Bu. Oh, berarti tidak semuanya ya. Iya, Bu, tidak semuanya. Oke, bagaimana perasaanmu saat kamu dibilang pelit? Rasanya ya sebel, Bu. Masa dibilang pelit seperti itu? Teman yang suka nyontek, kok saya yang dibilang pelit, Bu? Itu kan tidak baik, Bu, seperti itu. Betul sekali Gilang. Baiklah Gilang, Bu Guru memahami perasaanmu. Ya, sebenarnya kamu itu merasakan apa yang mungkin orang lain juga rasakan. Kamu punya masalah dengan teman-teman yang sering memberikan image kamu pelit karena tidak mau memberikan jawaban kepada teman-teman yang ingin mencontek. Nah, coba sekarang ceritakan kepada Bu Guru, apa saja sih sebenarnya masalah yang kamu hadapi? Kalau tidak diberikan jawabannya, Gilang dibilang pelit. Oh, begitu. Apakah semua temanmu bilang pelit? Tidak, Bu. Tidak semuanya. Oh, tidak semuanya ya. Bagaimana perasaanmu saat kamu dibilang pelit? Rasanya sebel saja, Bu. Masa teman yang suka nyontek, kok saya yang dibilang pelit ya, Bu ya? Menyontek itu kan tidak baik ya, Bu. Iya, betul sekali apa yang kamu sampaikan, Gilang. Bu Guru bisa memahami apa yang kamu rasakan. Sebenarnya selain dibilang pelit, mungkin ada masalah lainnya. Coba kamu ceritakan kepada Bu Guru. Ya, Bu. Saya tidak suka bekerja sama dengan teman karena kadang teman-teman kurang serius, Bu. Ada yang hanya minta jawaban, tapi tidak mau berpikir. Dan ada juga yang sukanya bercanda saja, Bu. Kan saya yang punya berpikir, tapi dia juga dapat nilai bagus. Padahal itu kan karena mencontek, Bu. Oh, begitu. Ternyata kamu tidak suka bekerja sama karena kadang-kadang teman kurang serius. Ada yang hanya melihat jawaban teman dan ada yang lebih suka bercanda. Begitukah? Ya, Bu, betul sekali. Oke, apakah Gilang pernah membicarakan alasanmu ini kepada teman-teman? Pernah, Bu. Ya, tidak sering. Ya, hanya menyampaikan sesama teman aja lah dengan ngobrol seperti itu. Oke, lalu apa tanggapan dari teman-temanmu? Ada yang setuju, tapi ada juga yang cuek, Bu. Seperti Acu tuh terhadap masukan dari saya. Oh, begitu ya. Jadi ada yang setuju dengan pendapatmu bahwa ketika belajar kelompok harus lebih serius, mengurangi bercanda, dan semuanya bisa aktif ya. Ya, Tapi ada yang cuek juga ya. iya, Bu. Betul. Sebenarnya banyak yang setuju, tapi mereka tidak berani bicara, Bu. Jadi hanya diam. Oke, tadi kamu bilang ada yang tidak berani bicara. Memang kenapa ya? Iya, Bu. Soalnya nih, mereka itu tidak berani bilang langsung, tidak berani bicara langsung kepada saya. Mereka takut gitu, karena takut dibilang pelit. Kalau dibilang pelit itu kan juga jadi malu, Bu. Terus teman-teman itu yang ada nanti akan menjauhi, Bu. Tidak mau berteman. Jadi makanya tidak berani. Oh, begitu masalahnya. Tapi sebenarnya kamu mau kan bekerja sama dengan teman-teman? Iya, mau, Bu. Tapi ya itu, Bu.
teman-teman harusnya lebih serius belajarnya, jangan hanya bercanda, jangan hanya mencontek, Bu. Baiklah Gilang, Ibu sekarang sudah memahami apa masalah sebenarnya dan bagaimana perasaanmu. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita berusaha mencari cara untuk mengatasi masalahmu agar kamu bisa bekerja sama dengan teman-temanmu dengan cara yang menyenangkan. Tidak lagi dibilang pelit karena tidak mau memberikan contekan. Kamu setuju? Ya Bu, saya setuju. Saya ingin sekali sebenarnya bersama teman-teman, tidak hanya bermain, tapi juga belajarnya juga bersama-sama teman, Bu. Ah, baguslah kalau begitu. Nah, baiklah Gilang, kira-kira kamu punya ide atau langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengajak teman-temanmu, terutama yang sudah setuju dengan pendapatmu? Kira-kira apa ya Bu? Mungkin saya hanya akan berbicara dengan teman yang setuju dengan pendapat saya. Kamu ingin berbicara dengan mereka ya. Nah, apa yang akan kamu bicarakan kepada mereka? Saya akan membicarakan tentang belajar kelompok yang baik dan menyenangkan, agar teman-teman tahu bahwa belajar itu tidak hanya mencontek saja, dan diharapkan nanti tidak ada teman yang mencontek lagi, Bu. Kira-kira ide apa yang akan kamu berikan pada teman-teman agar pada saat bekerja sama atau dalam belajar tidak ada anak yang hanya mencontek saja, tapi mereka bisa aktif semuanya, bisa serius semuanya dalam belajar. Oh iya Bu. Nah, di sini saya itu ingin mengajak teman-teman Bu. Teman-teman bicara membahas pembagian kelompok. Nah, nanti kita duduk bersama setelah pengerjaan kelompok kita kemudian membagi kelompok Bu, kelompok belajar pastinya di sini. Iya, pembagian kelompok ya. Seperti apa pembagian kelompok yang kamu rencanakan? Saya akan mengajak teman-teman membagi kelompok dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kan ada teman yang pandai di bahasa Indonesia, ada teman yang pandai di IPA, matematika, IPS, dan pelajaran yang lain. Nanti teman yang lebih pandai berarti mau dijadikan tutor atau bagaimana? Iya Bu, jadi di sini nanti seperti ngajari kita yang kita belum tahu. Nanti teman yang pandai di matematika ngajari kita yang saat tugas matematika begitu. Jadi memberitahu, mengajari kita belajar bersama-sama Bu. Jadi tidak hanya satu saja yang berpikir. Oh iya, bagus juga idemu. Nah, adakah rencana lainnya selain membagi kelompok? Ya, saya akan mengajak teman-teman membuat perjanjian, Bu. Coba jelaskan seperti apa perjanjiannya. Di sini perjanjian mengatur waktu, Bu. Mengatur waktu lama dalam kerja kelompok, tidak boleh bermain, dan juga harus aktif semuanya. Oke, bagus sekali rencanamu. Berarti kamu mengajak teman-teman membuat perjanjian atau kesepakatan bersama ya? Bu, betul. Apakah kesepakatan tersebut kamu buat sendiri atau bersama dengan teman-teman yang lain? Bersama teman-teman, Bu, nanti. Apa yang kamu lakukan setelah kesepakatan itu jadi? Perlukah kamu menulisnya atau dibuat sesuatu agar bisa dibaca begitu? Ya Bu, nanti akan dibuat kesepakatan, kemudian kita tuliskan di kertas. Nah, setelah dengan kertas, nanti kita pajang, begitu. Agar semua mudah untuk mengingatnya. Oke, setelah itu kira-kira apa saja yang akan dituangkan dalam kesepakatan kelas tersebut?
Kesepakatannya berisi jam belajar kelompok, kita sepakati tata tertib saat belajar, seperti tidak boleh bercanda, semua harus aktif, gitu. Tidak boleh mencontek. Nah, tadi kamu menyampaikan bahwa akan berbicara dengan teman-teman yang setuju dengan pendapatmu. Lalu untuk teman yang cuek bagaimana? Ya, kalau misalkan ada teman yang cuek, kita tetap mencoba berbicara dulu, Bu. Berbicara lagi, itu saya meminta bantuan juga ke orang tua dan guru juga, Bu. Oke, kamu minta bantuan kepada orang tua dan guru. Bantuan seperti apa? Bantuan kalau untuk orang tua, otomatis kan kita di rumah. Nah, kita meminta bantuan orang tua yang lebih sepuh, nanti kan menyampaikan ke teman-teman agar nanti didengar. Untuk guru, saya minta bantuan apabila ada teman yang mungkin kadang kan tidak percaya dengan penjelasan teman, lah nanti minta bimbingan juga dari guru. Oke, bagus sekali rencanamu. Coba kamu ulangi kembali mengenai rencanamu tadi dari yang awal sampai akhirnya. Yang pertama, nanti kita buat kesepakatan belajar ya Bu ya, teman-teman. Terus yang kedua, tadi setelah adanya kesepakatan, nanti kita buat catatan bersama, kita pajang agar dilaksanakan semuanya, seperti itu. Dan tutor Bu, iya yang utama itu tutor sudah. Lalu tadi kalau tidak salah, kamu juga minta guru dan orang tua untuk membimbing ya dan mengawasi jalannya kerja kelompok. Betul sekali Bu, iya. Ya, nah kapan rencanamu ini kira-kira mau dilaksanakan? Besok Bu, segera saya ingin langsung merencanakan. Iya, kamu akan segera melaksanakan rencana tersebut ya. Ya, Bu Guru rasa rencanamu sudah sangat bagus dan Bu Guru harapkan semuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, Bu. Oke, Bu. Baik, terima kasih sekali, Bu, atas diskusinya. Iya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga rencanamu berhasil, kamu bisa bekerja sama lagi dengan teman-temanmu, bisa belajar bersama, bisa berkomunikasi, diskusi, dan tidak lagi dibilang pelit ya. Ya, amin. Terima kasih, Bu. Oke, Gilang, sampai di sini dulu ya perbincangan kita. Sampai jumpa. Sekian. Terima kasih sekali. Terima kasih kesempatannya. Saya sudah mengamati tadi praktek coaching model Tirta dengan coach Bu Alfa dan coachingnya Bu Andriani. Pada tujuannya, menyampaikan tujuan coaching sudah sangat baik, sudah membuat tujuan dengan jelas, yaitu untuk menyelesaikan masalahnya Gilang. Kemudian saat identifikasi juga sudah baik sekali dengan memberikan pertanyaan yang reflektif, dengan komunikasi asertif bisa mengidentifikasi masalah dan juga bisa mengidentifikasi potensi dari Gilang. Kemudian pada rencana aksinya juga sudah baik, sudah memberikan umpan balik pada Tochi dalam menyelesaikan masalah, sehingga Tochi bisa membuat rencana aksi yang baik dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Pada tanggung jawab juga sudah bagus, memberikan pertanyaan dan umpan balik dalam menjalankan rencana aksinya, juga sudah memberikan motivasi yang baik, sehingga memunculkan potensi Tochi dalam menyelesaikan masalahnya. Ini keseluruhan yang dapat saya amati dan sudah selesai melalui lembar jawab atau lembar observasi pengalaman. Begitu Bu Alfa dan Bu Andriani.